apakah setiap dosa memiliki hubungan dengan wabah atau epidemi itu ada hubungannya dengan dosa? Mungkin itu pertanyaan, atau mungkin kita sudah menjawabnya ya, tapi bagaimana? Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabah atau epidemi ini sudah pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita ini, bahkan telah merenggut orang-orang mulia, para salafus soleh, generasi terbaik, yang kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasinya sahabat Nabi SAW. Banyak di antara para sahabat Nabi telah direnggut oleh wabah dan epidemi ini. Kalau demikian, maka dia adalah pembunuh yang tidak akan membedakan mana yang soleh atau mana yang selama ini berdosa. Namun perbedaannya di mana, jemaah sekalian? Perbedaannya pada mereka yang menghadapi kematian. Karena ketika orang berbuat kesolehan selama ini, tatkala dijemput kematian, maka orang yang soleh mati seperti orang yang mau terima gaji. Lama dia menantikan mana pahala solat, mana pahala zakat, mana pahala silaturahim, mana pahala dakwah, mana pahala-pahala yang selama ini dia kerjakan. Begitu kematian itu datang, dan Rasulullah SAW memberi kabar gembira tentang 7 orang yang mati syahid, diantaranya adalah mati karena taun, sudah mati mendapatkan pahala, mati pula mendapatkan predikat syuhada. Padahal pintu syahid tidak akan pernah dibuka selama, artinya tidak akan pernah dibuka selama-lamanya atau selalu setiap saat. Hanya dalam perang Badar, hanya dalam perang Uhud, hanya dalam perang Khandaq, hanya dalam perang-perang kaum muslimin head to head melawan musuh-musuhnya di medan peperangan. Namun orang-orang yang mati karena taun ataupun musibah wabah seperti ini, mereka mendapatkan syuhada. Dan epidemi ataupun wabah seperti yang kita takuti corona saat ini telah merenggut orang-orang yang saleh. Sahabat Nabi SAW, faqih hadhil ummah Muaz bin Jabal, wafat oleh taun amwas. Demikian pula di antara sahabat Nabi SAW Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik kehilangan 70 orang putra dan putrinya. Banyak mereka para sahabat Nabi, ada yang dalam semalam 8 orang anggota keluarganya atau anak-anaknya pergi. Anak-anak yang lucu, yang selama ini selalu menghiasi kehidupan kita, mereka semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berhadapan dengan taun ini perlu ada kesabaran selain ikhtiar, dan senantiasa mempertebal rasa kesabaran itu yang kata Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pemirsa jamaah Wahda TV Gorontalo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin melihat hubungan antara wabah, epidemi dengan perbuatan dosa. Ada beberapa alasan bahwasanya dosa itu mengundang bala dan bencana. Sebagaimana perkataan para salaf, perkataan Umar, perkataan Ali, ma anzalallahu bala illa bidzambin. Allah taala tidak pernah menurunkan bala. Apa yang disebut bala? Bencana, wabah. Apa wabah? Epidemi yang hari ini dikhawatirkan dunia. Illa bidzambin, kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bittaubah. Dan Allah taala tidak akan pernah mengangkat wabah, bencana tersebut juga kecuali dengan ketaubatan. Taubat. Ya, Allah taala katakan dalam Al-Qur'an, maka Allahu liwadzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka manusia selagi engkau Muhammad masih hadir, masih hidup di tengah-tengah mereka. Makanya ketika Nabi hidup tidak ada bencana, tidak ada wabah, tidak ada kolera, tidak ada epidemi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tapi ketika Rasulullah wafat, untunglah Allah taala berfirman, sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka beristighfar. Apa itu istighfar?
itulah taubat. Wa ma rufi'a illa bitaubah, maka kata para sahabat Nabi, Allah tidak akan mengangkat bala itu kecuali dengan taubat. Taubat secara bahasa artinya rujuk. Ketika kita menyusuri jalan yang buntu, balik kanan. Orang bilang lockdown sekarang, ditutup itu, maka balik kanan, jangan terus, karena selamanya akan tertutup. Ketika kita salah melangkah, zina, fahisha, khamar, mencuri, berdusta, ukukul walidain, durhaka pada orang tua, balik kanan. Taubat, kembali ke jalan yang lurus, yang benar.